baik dan lemah. Dia baik, jujur, ikhlas, rendah hati, tapi dia tidak fight, tidak berani mengambil keputusan. Padahal kepemimpinan itu masalah keberanian, sedangkan kullukum ra'in, kalian semua pemimpin. Bedanya pemimpin dan yang dipimpin, pemimpin itu berani mengambil keputusan, yang dipimpin mengikuti keputusan. Nah, karakter kuat itu adalah diantaranya berani mengambil sikap. Jadi ada karakter baik tapi lemah, namanya balem. Ini bagus karena dia tidak merugikan orang, tapi dia sulit berprestasi, manfaat untuk orang banyak karena dia baik untuk dirinya sendiri. Yang kedua namanya karakter jelem, jelek dan lemah. Ini namanya apes surapes. Karena dia karakternya jelek, udah buruk dan lemah. Dia mau nyontek, ketinggalan contekannya. Mau nyolong ayam, ayamnya lebih cepat larinya, sehingga dia yang ketangkep bukan ayamnya. Nauzubillah, semoga Allah melindungi kita dari karakter jelek dan lemah. Karena kita tidak bermanfaat bagi siapapun, bahkan sebaliknya membawa keburukan. Nah, yang bahaya itu namanya karakter jeku, jelek dan kuat. Dia orangnya tidak jujur, sombong, tidak ikhlas, tapi dia berani ngambil resiko. Ini yang merusak, Pak. Koruptor itu sebagian jeku, karakternya jelek tapi kuat. Dia bersiasat, dia berani untuk merealisasikannya, dan dia berusaha tangguh menghadapi berbagai penghalang korupsinya, begitulah. Dan yang merusak itu jeku. Nah, karakter yang ingin kita miliki namanya karakter baku, baik dan kuat. Apa karakter baik yang minimal harus kita miliki? Satu, ikhlas. Kenapa ikhlas? Ikhlas itu intinya adalah tauhid, bersih dari kemusyrikan. Jadi kita harus memiliki wajib ikhlas, karena ikhlas itu adalah niat, dan niat menentukan amal. Orang yang tidak pernah belajar tentang ikhlas, tidak pernah berlatih, tidak pernah meminta ke Allah jadi orang ikhlas, berarti dia tidak akan punya amal. Karena setiap amal tergantung niat, dan niat yang diterima hanya niat yang ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita musyrik, menyekutukan Allah dengan penilaian makhluk, dengan kedudukan di sisi makhluk. Makanya orang baik syarat pertamanya adalah harus belajar, paham tentang ikhlas, dan berlatih sekuat tenaga, juga meminta kepada Allah supaya kita memiliki hati yang ikhlas di dalam beramal. Tanpa ikhlas tidak ada amal, walaupun amalnya itu sepertinya besar. Yang membuat besar kecilnya sebuah amal adalah niat. Amal besar niatnya salah, kecil. Amal kelihatannya kecil, hanya memungut sampah, tapi ikhlas jadi besar. Ikhlas adalah bahagia. Orang yang paling bahagia yang paling ikhlas. Orang tidak bahagia kalau tidak ikhlas, tidak bisa. Karena orang ikhlas adalah orang yang seluruhnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu ikhlas. Sesungguhnya sholatku,
inna sholati wa nusuki, kurban ibadahku, aktivitas hidupku, bahkan mati pun hanya untuk Allah. Tidak risau dengan dunia. Yang dirisaukan adalah tidak diterima amal kita. Kenapa? Kenapa kamu jadi orang baik? Karena Allah menyuruh berbuat baik. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Itu. Kenapa kita berbuat baik? Karena Allah menyuruh berbuat baik. Al-Baqarah apa? 291 ya? Coba dicek deh, punten. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Selesai. Kenapa? Rajin bekerja, karena Allah menyuruh dan Allah menyukainya. Kenapa saudara jadi orang jujur? Karena Allah menyuruh dan Allah mencintai orang jujur. Selesai, sudah tidak ada lagi pujian, penghargaan, kekaguman orang, popularitas, tidak ada. Itu perkara sangat cetek. Perkara kita cuma satu. Ini Allah memerintahkan dan Allah menyukai. Selesai. Kenapa berbakti ke orang tua? Karena Allah menyuruh dan Allah menyukainya. Kenapa saudara dagang kok profesional? Karena Allah memerintahkan dan Allah mencintainya. Kenapa rajin belajar? Karena Allah menyuruh dan Allah menyukainya. Selesai. Kenapa saudara sebagai istri baik kepada suami, pada suaminya tidak begitu menghargai? Karena Allah yang menyuruh berbuat baik dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Sudah selesai saja di sana. Tidak ada kaitan dengan ucapan terima kasih, tidak ada kaitan dengan penghargaan, tidak ada kaitan dengan cinta, balas budi, enggak ada. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah sekuat tenaga yang kita lakukan karena perintah Allah dan Allah menyukainya. Simple bukan? Makin ingin dipuji, makin ingin dihargai, makin ingin diakui, makin ingin dikagumi, makin ingin dicintai, makin ingin diberi, makin ingin dibalas budi, makin sering sakit hati. 2, jujur. Alaikum bisidqi, hendaklah kalian jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal birri. Hendaklah kalian jujur, dari jujur mengantarkan kepada kebaikan. Dari kebaikan yahdi ilal jannah, mengantarkan surga. Ini tracknya ya. Jujur baru bisa jadi orang baik bisa jadi surga. Jujur ini benar-benar fondasi. Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi nabi, beliau dikenal sebagai Al-Amin, orang yang jujur terpercaya. Beliau gagah, tidak terkenal sebagai itu Muhammad yang gagah, padahal beliau ganteng, itu Muhammad yang keren, enggak. Yang dikenal itu ternyata kualitas kejujuran. Jadi orang-orang yang jujur itu benar-benar akan dimudahkan berbuat aneka kebaikan. Kalau orang tidak jujur, dia kesibukannya untuk mencari sesuatu dengan cara yang tidak benar. Dan kalau sudah dia berbohong, licik, maka energi dia, waktu dia, pikiran dia sibuk untuk menutupi ketidakjujurannya. Jadi kapan dia bekerja? Kapan? Kalaupun berbuat baik, orang yang tidak jujur biasanya berbuat baik untuk menutupi ketidakjujurannya.
Jadi tidak bisa berbuat baik asli. Maka santri seluruhnya tidak ada yang bermain-main dengan ketidakjujuran. Bulat di hati kita, saya harus jadi orang yang jujur, terpercaya. Kalau kita doa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, siapa orang yang diberi nikmat? Ada 4. 1, nabiyyin. 2, di bawah nabiyyin, sidiqin. 3, syuhada. 4, solihin. Gak ada nabi, sekarang sudah selesai. Yang ada peringkat tertingginya adalah sidiqin, orang yang benar, orang yang jujur, terpercaya. Mau punya derajat yang sangat tinggi, jadilah orang yang konsisten, jujur, terpercaya. Tidak ada kisah orang sukses kecuali pasti ada kejujuran di sana. Kalau orang tidak jujur, tinggal nunggu waktu saja. Maka bulat di hati kita tuh, saya tidak ada kompromi dengan ketidakjujuran. Ini bukan urusan karir, bukan urusan penghargaan. Wah saudara pedagang ingin jadi pedagang jujur ya supaya laku, kecil. Barang laku tuh kecil. Kita jujur bukan supaya laku, kita jujur bukan supaya dikagumi, kita jujur bukan untuk terkenal sebagai orang jujur, nggak ada apa-apanya. Kita jujur karena Allah menyukai orang jujur. Selesai. Kita jujur, orang tidak menghargai kejujuran kita, nggak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah. Kita jujur, terus orang mencurigai kita, ya nggak ada masalah. Jujur saja. Nanti ada waktunya Allah memperlihatkan kejujuran kita. Tapi terserah Allah lah. Yang paling penting Allah tahu kita jujur. Ada waktunya nanti Allah memperlihatkan buah dari kejujuran. Tapi orang jujur pasti tenang. Makanya gak ada nyontek-nyontekan. Lebih baik nilai 9 dengan jujur daripada nilai 4 gara-gara tidak jujur. Buat apa nyontek? Bukan buat apa nyontek kalau 4, bukan. Buat apa nyontek? Jujur saja. Kalau saya dagang jujur, nanti rezekinya dikit, tidak mungkin. Yang nyuruh jujur adalah Allah, yang ngebagikan rezeki adalah Allah. Tapi bener loh, itu teman saya, dia licik, dia korupsi, duitnya banyak. Gak penting banyak duit, yang penting tiap perlu cukup. Tidak penting banyak uang. Banyak uang tidak jadi jaminan. Dibuat saja. Coba Bapak mau dikasih uang 200 juta, mau nggak Pak? Mau, tapi kasih penyakit dengan harga 300 juta. Tekor. Tekor. Santri tidak boleh bicara bohong. Tidak boleh licik, tidak boleh. Lempeng saja. Lurus-lurus saja. Lurus-lurus saja. Saya enggak jadi ranking, enggak apa-apa. Tidak penting hebat ranking kalau sampai menggadaikan kejujuran. Bagaimana? Apakah penting di Darul Tauhid sekolahnya lulus 100%? Yang penting jujur 100%, bukan lulus 100%. Tidak boleh membantu supaya lulus 100% dengan ketidakjujuran. Tidak boleh. Untuk apa? Makanya yang hebat itu bukan ranking terbaik. Yang hebat itu yang jujur. Di Indonesia banyak yang ya beginilah. Banyak yang korupsi, mencuri. Koruptor itu kan aslinya pencuri, maling. Saya tidak enak bicara yang ini ya.
Tapi kan pencuri, maling, perampok, merampas, kalau dibahasakan kan begitu. Terus apa bangganya kita punya gelar tapi pencuri? Apa bangganya kita punya jabatan tapi maling? Gak ada apa-apanya. Dan pasti tidak akan bahagia. Allah tidak menciptakan kebahagiaan dalam kemaksiatan. Allah tidak menciptakan bahagia dalam dosa. Kejujuran adalah kebahagiaan. Barang siapa yang jujur karena Allah akan mujur dan makmur. Siapa yang tidak jujur bakal babak belur lalu hancur. Apakah mungkin kita jujur 100%? Kita berusaha jujur. Mungkin kita kepleset, ada ketidakjujuran dalam beberapa hal. Segera tobat. 3, tawadu ini mutlak, rendah hati. Wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Tiadalah orang yang rendah hati karena Allah kecuali Allah mengangkat derajatnya. Loh, apakah ada orang yang rendah hati bukan karena Allah? Ada. Namanya tawadu acting. Dia sengaja merunduk-runduk untuk dianggap tawadu. Dia sengaja pakai kesederhanaan untuk dianggap tawadu. Dia merapikan sendal untuk dianggap tawadu. Dia ngepel. Ada yang tawadunya tuh acting. Dia berusaha supaya diakui orang sebagai orang rendah hati. Ini tidak tawadu. Orang yang tawadu, dia tidak merasa tawadu. Apa ciri orang yang tawadu? Orang yang rendah hati, ciri khasnya sangat mencintai kebenaran. Dia sangat senang belajar. Orang tawadu tuh dia pembelajar sejati. Dia cari terus ilmu kebenaran dan dia cari terus kekurangan dirinya. Jadi orang tawadu tuh fokus sekali mencari tahu kekurangan, kesalahan, kelemahan diri, sehingga kalau ada yang menasehati, kalau ada yang memberikan masukan, bahkan mengkritik dengan kritik level 10. Tahu kan pedas? Berapa level sih maksimal pedas tuh? Itu yang bibirnya lagi kan keripik pedas level berapa? Kritik sepedas apapun dinikmati, karena bagi dia yang paling penting dirinya tahu kesalahan dan bisa memperbaiki. Nah, ini ciri orang tawadu tuh, pembelajar sejati, sehingga dia terus mencari ilmu, mengupgrade dirinya dan terus mencari tahu kekurangan diri untuk diperbaiki. Dan ciri khas yang kedua orang tawadu, tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari yang lain. Jadi nanti bisa dilihat orang yang rendah hati itu dari sikapnya, dari tutur kata, raut muka, nada, suara, gerak-gerik tubuhnya, tidak meremehkan orang lain. Cuman segitu, itu. Itu. Coba nih. Rasa-rasakan. Maaf ya Pak ya. Pak, lihat ini. Bandingkan dengan jempol. Enak mana? Enak mana Pak? Emang Bapak pernah ngemut? Enak jempol. Tahu dari mana? Bandingkan dengan tangan terbuka. Mana yang lebih enak? Kenapa ada rasanya? Kenapa semua bisa merasakannya? Ini enggak enak, ini lebih enak, ini paling enak. Saudara belum nyoba ya ini saya ya? Kenapa ada rasanya padahal enggak pernah menyentuh? Karena yang mengeluarkan telunjuk, jempol dan tangan itu hati. Ketika hati kita merasa lebih dari yang lain, yang keluar apa? Telunjuk. Sini. Ini telunjuk tidak akan keluar kepada atasan. Direktur,
Tidak akan keluar sama calon mertua, ya kan? Nikahkan saya kepada anakmu. Pasti nggak nikah, ya nggak? Coba prajurit sama komandan, langsung putung. Ini biasanya kita keluarkan di antaranya kalau kita kepada yang lebih rendah. Artinya kita merasa lebih tinggi. Tidak selamanya telunjuk begitu ya, tapi rasa-rasakan saja. Sini kamu. Ini pasti kita merasa lebih tinggi. Dua, kalau ini kenapa enak? Karena ini menghargai. Mim? Sudah terhubung. Sudah masuk Pak Miftah? Sudah. Aduh, saya terlambat. Ke depan boleh juga dikasih tanda ya kalau Siap. saya lupa. Maaf ya. Udah jalan ya sekarang? Sudah. Maaf hadirin, hari Kamis hari ini jam 5:30 Pak Miftah Farid guru kita biasa masuk lewat radio, jadi dibagi dua sekarang. Kenapa ini enak? Karena ini lahir dari penghormatan. Hanya ini biasanya di sekitar Jawa dan Sunda ya. Gak tahu kalau di Arab begini atau tidak ya. Nuwun. Kenapa ini enak? Paling enak. Yang saya tahu Rasulullah menunjuknya begini. Ibu-ibu silakan sebelum, dan adik-adik santri silakan nanti ketika keluar dari masjid ini diambil itu apel, es krim dan anggur masing-masing satu keranjang ya. Silakan aja. Dan khusus bagi bapak-bapak yang baru daftar ya, masa keemasan, tolong segera dilunasi cicilannya ya. Tetap enak Pak. Walaupun materinya beda. Tolong ya Pak ya, segera. Polisi PM kalau nyuruh orang bisa jengkel. Tapi kalau begini orang beloknya enak. Benar? Apa yang mengeluarkan jari ini? Sini. Nada juga begitu. Monyet, monyet. Nggak ada yang tersinggung ya kan? Padahal hurufnya sama monyet. Ganti nadanya monyet. Jadi itu. Anak-anakku sekalian, ini guru. Ini gambar apa? Misalkan gambar monyet. Monyet Bu Guru, tenang. Ini gambar apa? Ini gambar monyet Bu Guru. Sekarang ganti nada. Ini gambar apa? Monyet Bu Guru. Waduh, itu masalah tuh ada. Sama guru ke murid juga. Anak-anak, ini monyet. Anak-anak, ini monyet. Tersinggung anak-anak. Ya kurang lebih begitu, senang anak kecil ya. Jadi ibu bapak, karakter tawadu itu mutlak kita miliki. Karena tidak pernah orang mulia dengan sombong. Apa sih sombong? Batarul haq wa gomtun nas. Orang sombong cirinya dua, menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Sehingga orang sombong tuh sulit sekali untuk diajak belajar ke agama. Diajak ngaji males, buka buku males, buka Quran males, dengar kajian males. Kenapa? Karena kebenaran. Setiap yang berbau kebenaran dia males, tidak mau. Enggan, karena dia merasa udah benar. Dan kalau diberi masukan tidak suka, tersinggung. Dikritik musuh langsung. Nah ini ciri orang sombong. Terus gaya bicaranya gitu, merasa diri lebih dari yang lain. Jelek banget lah. Padahal dikasih bakteri aja selesai itu. Apa yang mau disombongkan? Asalnya setetes mani, ujungnya jadi bangkai. Kita kan begitu. Kemana-mana kan bawa kotoran kita ini. Gak ada apa-apanya. Gak ada apa-apanya kita ini. Semua harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan yang kita sekarang
ada pada diri kita itu cuman casing, itu adalah ujian dari Allah, bukan tanda kesuksesan. Jadi kalau saudara lulus kuliah S1, S2, S3, itu bukan tanda sukses, itu tanda beratnya ujian hidup. Yang sukses itu jadi takwa atau tidak, jadi tawadu atau tidak. Kalau kuliahnya makin tinggi itu semakin sombong, berarti gagal dia kuliahnya. Mungkin di kampusnya sukses secara casing, tapi secara keimanan gagal. Karena harusnya makin tinggi ilmunya, makin rendah hati. Mungkin cum laude di kampus, tapi belum tentu cum laude di sisi Allah. Kalau jadi sombong, gagal dia tesisnya. Sama. Jadi kiai ini kan ujian, bukan tanda kemuliaan. Memimpin pesantren itu bukan tanda kesuksesan. Banyaknya santri itu bukan tanda sukses. Besarnya pesantren itu bukan tanda sukses. Itu tanda besarnya ujian. Yang sukses makin tawadu tidak. Kalau makin petantang petenteng, ya nanti gampang dijatuhkan oleh Allah. Oh, kalau gitu saya nggak akan sekolah, tambah bodoh ya. Harus kita belajar. Yang jangan itu bukan jangan bergelar, jangan sombong. Jangan sampai aduh saya takut ria, tahajud mau tidur aja. Dasar tukang tidur alasan melulu. Ada yang ngobrol? Tuh, lebih baik begitu, jangan diam. Itu kan nggak enak. Mending kita tanya, ada yang ngobrol. Kita yang ngobrol langsung diam. Begitulah. Karakter kuatnya apa? Berani. Kenapa berani? Karena tiap waktu ngambil keputusan. Nih ke masjid, keputusan bukan? Tahajud jangan, tahajud. Ongko nyebut tahajud tapi tidur. Bangun jangan, bangun. Keputusan tuh. Mandi jangan, tapi dingin. Mandi. Wudu jangan. Ganti pakaian yang bagus enggak, mau tahajud. Itu semua keputusan. Ke masjid jangan, ke masjid. Sedekah jangan, sedekah. Makin kita mengambil keputusan yang Allah sukai, nah itu yang paling pemberani. Berani bukan masalah berkelahi hadirin, itu mah kecil. Tapi mengambil sikap yang Allah sukai, itu perlu keberanian. Coba, punya uang, ini nih ada tamu baru nih, ibu-ibu, mana santri baru? Bu, jangan langsung solehah ya, asli dulu ya. Kalau mau sedekah ada uang 2 lembar 120.000, jujur, yang mana yang dimasukkan ke kotak infak? Jujur, jawab. Enggak apa-apa, enggak ada masalah, itu udah lumayan. Ternyata 3 lembar bukan 2 lembar, ternyata 125. Jadi yang mana sekarang yang mau dimasukkan? Oh, berapa bu? Ada yang ngebocorin nih pasti nih. Harusnya ibu nyebut 5. Biasanya jadi 5.000 pak. Pas mau dimasukin 5.000 ternyata dilipat 5.000-nya tuh di dalamnya ada 2.000-an. Jadi keputusannya yang mana yang dimasukin. Nah itu semuanya itu masalah keberanian hadirin. Berani memilih apa yang Allah sukai, itu yang membuat kita punya karakter bagus. Ini ada orang menghina kita. Apa keputusannya mau kita ambil? Kita balas hina lagi atau kita maafkan? Mana yang Allah sukai? Ya udah itu pilihannya. Harga belanjaan 20.000. Mana yang mau kita lakukan?
bayar 20.000, kita tawar jadi 15.000, atau kita tambahin jadi 25.000? Jawab. Berat pisan ini ujian hidup tuh ya. Bu, yang mana ibu mau? Harga barang 20, mendingan jadi 15 ditawar oleh ibu, atau bayar tetap 20, atau dibayar 25? Wah, lebih baik nggak jawab, Pak. Ini menderita ini. Kami baru daftar, jangan sampai nggak jadi pesantren. Bapak-bapak, ayo mau yang mana, Pak? Sama, nggak ada yang berani ngomong. Kira-kira Allah suka yang mana? Ditawar, dibayar sesuai harga, atau dilebihin? Ini pedagangnya pedagang kecil, ya. Yang mana? Dilebihin. Mumpung baru teori, jawab. Nah, itu pemberani begitu. Ambil sikap yang Allah sukai. Balas atau maafkan. Allah suka yang mana? Maafkan, saya ngambil maafkan. Itulah pentingnya ilmu agama, supaya kita tahu apa yang Allah suka dan kita ngambil sikap apa yang Allah suka. Kalau disukai nafsu, nanti masalahnya nambah. Kalau disukai Allah, keberkahannya yang nambah. Jelas hadirin sekalian? Jadi pemberani itu adalah orang yang berani mengambil sikap yang Allah sukai. Pasti nafsu tidak suka, tapi kita berani mengambil sikap. Ke masjid jangan, ke masjid jangan, ke masjid. Toko azan tutup jangan, tutup jangan. Mana yang Allah suka? Jawab. Tutup aja. Pemberani. Kita sebagai pimpinan rapat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mana yang Allah suka? Nerusin rapat, tidak penting-penting amat, tidak darurat, atau kita sholat? Saudaraku sekalian, kita mohon ampun sudah waktunya sholat, harusnya dari tadi berhentinya. Kita tunda terlebih dahulu, karena keputusan apapun tanpa bimbingan Allah tidak ada artinya. Beres, ya. Tapi ada yang lebih berani ke WC Pak daripada ke sholat ya. Lagi rapat, Pak, saya mau sholat dulu, gak berani, tapi ke WC, Pak, saya ke WC, berani itu. Harusnya berani ngomong sholat. Lihat itu kemarin di YouTube, ada supir taksi. Waktunya sholat, gak ada tempat, naik di atas kap itu. Ada kan yang begitu? Hebat. 2, disiplin. Air disiplin menetes, batu bolong. Karena disiplin itu kekuatan. Sumber kekuatan itu disiplin. Islam adalah agama disiplin. Makanya kalau orang ingin punya kekuatan, gampang, disiplin. Ada namanya Tiger, siapa? Tiger Woods, yang sekali pukul masuk lubang golf itu apa namanya? Hole in one. Masuk, wah hebat. Salah. Jangan kagum kepada hole in one. Sekali pukul masuk ke lubang. Tidak usah kagum. Yang harus kita kagumi adalah seberapa disiplin memukul. Kayak memanah. Kena sasaran. Wih, jagoan, salah. Jangan kagum kepada hasil. Kagumlah kepada disiplin berlatihnya. Karena itu semua tuh hanya hasil. Makanya tidak usah kita riweuh mengagumi hasil, tapi senang menikmati proses. Kalau orang hafal Quran, apa karena sekali baca? Enggak, karena disiplin saja membacanya. Kalau ada yang mengatakan, kenapa ya saya ayat kursi enggak hafal-hafal? Udah jelas sekali jawabannya. Apa? Tidak disiplin membacanya.
Kenapa ya ayah saya membaca Quran tuh kok susah lancar? Jelas jawabannya? Jelas itu jawabannya, dia tidak disiplin membacanya. Karena kalau disiplin membaca, hadiahnya lancar. Jadi kalau lihat orang akan sukses atau tidak, lihat disiplin. Apa itu disiplin? Apa arti disiplin? Disiplin itu kemampuan seseorang melakukan apa yang harus dilakukan, itu disiplin. Jadi kalau orang tahu harus melakukan dan dia tidak melakukannya, maka dia tidak disiplin. Ini ngangguk-ngangguk. Oh itu iya. Kita tahu nih harus olahraga tapi males kalah, jadi tidak disiplin. Orang itu kuat hadiah dari Allah bagi yang disiplin. Apa dalilnya? Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Amal yang paling disukai Allah adalah amal yang disiplin dilakukan, konsisten walaupun sedikit. Nanti ditambah oleh Allah. Terakhir, tangguh. Pribadi tangguh. Antang mengeluh. Pribadi tangguh. Kurang. Pribadi tangguh. Menanya terus, baru juga 3 kali udah mengeluh ya kan. Jadi hidup ini memang ujian begini. Enggak ada yang harus dikeluhkan. Ingat, mayusibu muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adhan wala ghamin hatta syaukati yusyakuha illa kafarallahu biha min khotoyah. Tidaklah menimpa kepada seorang muslim keletihan, capek, penat, capek sekali. Sakit, berbagai jenis sakit, cemas dengan yang belum terjadi, sedih dengan yang sudah terjadi, diganggu dengan aneka gangguan yang menyakitkan, atau susah di dalam mengerjakan segala urusan pekerjaan, belajar, tugas, hingga tertusuk duri sekalipun kecuali Allah menghapuskan dosa kesalahan-kesalahannya. Maka apa yang mau dikeluhkan? Apa yang mau dikeluhkan dalam hidup ini? Enggak ada, enggak boleh. Aduh, saya tuh capek, atau sok meninggal cepatlah ya. Bapak pulang kerja kedebruk. Saya capek, orang tentos Pak, enggak usah kerja, diam aja, ngagoler, lumpuh begitu. Kita memang begini hidup tuh, bukan Robocop kita ini. Kita akan capek, tapi capek itu bagian yang kita nikmati. Bukan dagang penderitaan. Capek saya belajar, ya udah keluar atau sekolahnya. Sekarang apa yang nggak capek? Duduk aja istirahat, capek Pak. Benar? Coba jalan dari Jakarta ke sini capek? Capek Pak. Naik pesawat Pak dari Sydney ke Jakarta 9 jam, capek itu juga. Gini terusan. Ke Amerika 24 jam. Katanya ada yang udah nonton, saya udah habis 12 film. Sampai mau muntah lihat film, sampai campur katanya. Ini teh boga lalakon film yang mana? Dia perjalanan dari Indonesia ke Amerika nonton film video terus Pak. Ngabisin waktu. Terus karena saking banyaknya video yang ditonton jadi campur. Bintang filmnya tuh yang mana ini? Film apa? Kenapa udah mati hidup lagi? Padahal ganti film. Capek ternyata nonton video teh Pak. Semuanya capek. Nggak ada yang perlu dikeluhkan. Yang untung adalah capek karena kita dalam amal soleh. Nggak apa-apa. Nggak usah mengeluh. Susah sekali pelajaran ini. Ya udah keluar dong dari sekolah ya. Saya tuh capek ngurus anak, udah disedekahkan. Nggak bisa, semuanya capek, apalagi lelaki.
Saya tuh capek ngebanting-banting tulang, atau jangan dibanting tulangnya. Dan dakwah juga capek Pak, Masya Allah. Tapi ya memang begini, pahalanya dari capek, penggugur dosa dari capek. Ya, kalau mengeluh mau ngapain? Gak boleh berkeluh kesah yang tidak proporsional. Bagaimana kalau kita kejeduk? Aduh, apakah mengeluh? Itu mah respon spontan ya. Tapi aduh, bangun tidur, aduh, saya kepala pusing seperti 7 keliling, kepala saya serasa remuk. Bohong, emang udah nyobain kepala remuk? Ini badan saya seperti ditusuk-tusuk jarum. Itu aku puntur ya. Ini leher kayak babi hutan. Enggak kira-kira, masa leher babi hutan? Udah jalanin aja. Hadapi dengan senyuman ya. Jangan pamer penderitaan. Maaf, ini judulnya jadi nggak cocok nih. Judulnya BRTT, tapi keburu ini nggak apa-apalah ya. Karena banyak santri baru dan santri lama yang sudah lupa, yang baru belum tahu, yang udah lama lupa. Jadi udahlah, nggak usah. Saya tuh capek. Mau ngapain ngomong itu? Nggak perlu. Itu lagi digugurkan dosa. Sama kita juga lelaki Pak, pas pulang kerja gedebrak. Macet. Tapi kan sampai Pak, sampai ya udah nggak usah diceritain macetnya. Jalan tuh macet sekali. Mau apa? Sampai E-nya tuh panjang. Ceret aja ujungnya ada R-nya. Mau ngapain cerita macet? Hanya bikin orang yang dengar penderitaan. Itu jalan tuh macet sekali. Gak tahu gimana itu mah kayak neraka. Emang udah pernah dimasukin neraka? Dan itu panasnya di jalan ya. Rasanya mendidih otak saya. Wadul. Gak mungkin mendidih otak kita. Emang teko kepala kita. Mau apa? Itu di jalan tuh banyak sekali orang. Dan saya sampai kejepit. Terus mau gimana? Itu kan badan masih utuh. Ngapain cerita yang tadi? Betul tidak? Halo? Ya tadi capek. Nah sekarang udah nyampe di sini. Terus mau ngapain cerita penderitaan? Gimana di jalan? Alhamdulillah, yang penting saya selamat. Gimana macet? Enggak ya, wajar aja lah. Itu kan. Jadi orang juga ikut bahagia. Karena kalau kita memperlihatkan penderitaan, aura yang kita pancarkan itu enggak nyaman, bikin susah. Coba guru masuk ke kelas, awas ya murid, tengah jago ya, saya capek ya, saya banyak masalah di keluarga saya, cicilan. Gimana suasana kelas? Enggak mungkin. Masalah cicilan, masalah ngurus keluarga itu enggak mungkin dipamerkan dalam ceramah, lagi ngajar. Tenang saja. Coba hakim datang ke pengadilan. Kenapa Pak Hakim? Capek, banyak masalah saya. Apa nih ya, hukum mati aja lah. Enggak mungkin. Biasa aja lah. Hidup memang kayak gini. Ayo, sing tangguh hidup ini. Jangan dagang penderitaan. Jangan sibuk mengharapkan belas kasihan orang. Jangan menghibah. Enggak. Semua ujian buat kita udah diukur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua ini akan jadi penggugur dosa. Semua ada pahalanya. Semua bisa ngangkat derajat kalau kita benar. Kenapa harus pamer derita? Allah yang menguji. Mau ngapain kita pamer derita di hadapan orang? Orang gak ada yang bisa nolong kita. Yang bisa nolong kita cuman Allah. Jelas? Ini emosi begini nih saya. Karena saya capek tahu. Jangan acting. Jangan dagang penderitaan untuk meraih simpati orang. Kalau bisa sembunyikan, sembunyikan kepahitan kita. Orang tahu nggak akan bisa nolong kalau Allah tidak menghendaki. Cuman Allah yang bisa menolong kita. Enak hidup bisa menyembunyikan kepahitan secara proporsional, ya.
Tapi jangan berlebihan juga. Datang ke dokter, ibu sakit apa? Kata AA tidak boleh cerita. Iya terus mau gimana? Langsung suntik aja. Boleh saya ngebodor sedikit? Udah dengar belum cerita ini? Jadi gini nih Bu, ini karena santri baru. Tapi ini cuma cuma menghibur aja ya. Jadi ada ibu-ibu lagi diuji mudah buang angin. Saya nggak nyebut kentut ya karena nggak enak nyebutnya. Jadi buang angin aja. Atau nah itu. Karena mudah buang angin jadi nggak enak terus datang ke dokter. Ibu teh sakit apa? Saya malu dok ceritanya. Ya kalau nggak diceritain gimana dokter teh senyum aja terus ya. Gini dok, saya itu sering buang angin, tapi untungnya nggak bunyi dan nggak bau dok. Gitu. Suaranya jelas sekali si ibu ini bicara. Oh gitu dokter teh senyum aja. Kan maaf ya dok, dari tadi juga saya sudah 3 kali dok kentut, gak bunyi dan gak bau kan. Senyum aja dok. Dokter nulis aja resep. Seminggu lagi datang ya bu. Seminggu lagi. Ini saya nggak tahu ilmu kedokterannya ya, cuman saya dapat ceritanya begini. Seminggu lagi, ibu bagian nadanya sudah lebih pelan. Ibu bagaimana? Dok, saya dikasih obat apa? Emang kenapa bu? Ya kenapa sekarang kok kentut saya jadi kedengaran dan bau? Rupanya dokter ngasih obat untuk menghilangkan ini tersumbatan telinga dan pilek. Jadi dokter walaupun tidak dikasih tahu, nggak kasih resep. Jadi masalahnya tuh ininya mampet dan ini. Ya ini ketinggiannya, guraunya jadi nggak ngerti. Ya sudah. Jadi obatnya untuk obat pilek ternyata. Jadi aja dia kenapa katanya jadi jelas kentutnya dan jadi bau. Ya karena telinganya dan hidungnya sembuh. Udah astagfirullahaladzim, itu nggak sia-sia itu. Saya udah bilang jangan ngomong sia-sia ya, ini sih mancing selalu menyalahkan orang lain ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik, adik-adik apa kabar? Jangan lupa, saya bilang sekalian, terus berlangganan di Darut Tauhid Official.